Perseteruan antara food reviewer Tasya Atasha dan aktor sekaligus koki Niki Tirta mencuri perhatian publik. Berawal dari perbedaan pendapat mengenai tekstur bika Ambon yang viral, perdebatan keduanya kini berujung ke ranah hukum. Konflik ini bermula ketika Tasya Atasha memberikan review tentang bika Ambon Cimehong. Dalam reviewnya, Tasya menilai tekstur kue tersebut terlalu keras meskipun baru saja dikeluarkan dari kulkas. Ia mengklaim bahwa bika Ambon seharusnya tetap lembut meskipun disimpan dalam suhu dingin. Pernyataan ini memicu perdebatan di media sosial. Salah satu yang ikut menanggapi adalah Niki Tirta. Melalui unggahan di media sosialnya, Niki mengkritik cara Tasya menilai sebuah produk tanpa mempertimbangkan faktor ilmiah dan teknis dalam pembuatan kue. Sebagai seseorang yang memiliki latar belakang kuliner, Niki menilai pendapat Tasya kurang tepat dan tidak profesional. Ia menyinggung bahwa perbandingan antara bika Ambon yang baru dikeluarkan dari kulkas dengan yang masih dalam suhu ruangan tidak adil. Merasa tertarik dengan klaim Tasya, Niki Tirta pun mencoba membuktikannya sendiri. Ia bertanya kepada Fatma Bahalwan, seorang pakar kue Indonesia, mengenai kemungkinan bika Ambon tetap lembut setelah disimpan di kulkas. Fatma menegaskan bahwa secara teknis bika Ambon memang akan mengeras ketika didinginkan. Kandungan lemak dari santan dan butter serta tepung dalam kue akan mengeras saat terkena suhu dingin. Tidak hanya mencari pendapat ahli, Niki Tirta juga mencoba sendiri resep bika Ambon yang diklaim tetap lembut meskipun disimpan di kulkas. Namun, upaya ini belum membuahkan hasil. Berdasarkan percobaannya serta pendapat Fatma Bahalwan, Niki menyimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada resep yang memungkinkan bika Ambon tetap lembut setelah disimpan di kulkas tanpa perlu dipanaskan kembali. Perseteruan ini kemudian semakin memanas di media sosial. Para pendukung masing-masing pihak mulai beradu pendapat hingga akhirnya muncul kabar bahwa perselisihan ini berujung pada laporan polisi. Dalam unggahan Instagram Tasya Atasha, dia terlihat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seseorang yang diduga Niki Tirta. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Tasya Atasha maupun Niki Tirta terkait langkah hukum yang diambil. Namun, publik terus menyoroti bagaimana perdebatan seputar makanan ini bisa berkembang hingga ke ranah hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada satu bahan namanya creamy fat, punyanya Puratos pastry filling. Apa dia pakai itu kali ya resepnya ya? Kan basicnya custard powder, di frozen nggak mau beku, di bake nggak mau naik juga suhunya. Ngakak kali. Apa mau bikin bika pakai creamy fat? Wow, speechless. 2,5 tahun sekolah di gastronomi, katanya mulai 7 tahun. Wow, angkat tangan kita, angkat tangan, bener angkat tangan sudah. Ampun, thank you. Tasya lagi meradang guys. Dia datang ke Polda Metro Jaya bukan buat ngurus SKCK tapi buat ngelaporin seseorang. Masih belum pasti sih seseorangnya ini tuh siapa, tapi netizen menduga-duga si Tasya ini kalau nggak ngelaporin si hoodie kuning yang ngelaporin Niki Tirta. Nah, ini adalah IG story dari si Tasya tuh. Gambarnya Polda Metro Jaya, terus tulisannya begini: nggak nyangka bulan puasa harus kesini gara-gara manusia haus FYP semua. Gak apa-apa deh, buat pembelajaran jangan suka sebar hoax, hate speech, dan giring opini ya mbak. Jangan ya mbak ya, jangan, hehe, kata Tasya. Nah, kita reaction dulu IG story-nya ini ya, karena gue cukup terganggu sama kalimat yang ini. Gara-gara manusia haus FYP semua. Sedangkan menurut gue, Tasya juga termasuk manusia haus FYP. Karena dia bikin konten battle bika Ambon sampai menyebabkan kontroversi begini, yaitu semua supaya FYP. Semua orang bikin konten tujuannya ya buat FYP, termasuk gua bikin konten reaction masalah ini juga gua pengen FYP, jadi nggak usah munafik gitu. Jadi ini tolong direvisi ya Tasya ya, ganti aja jadi gara-gara manusia haus kolak pisang semua. Nah, itu lebih bagus tuh, kebenaran kita orang kan lagi pada puasa ya. Dan lalu kenapa netizen ini menduga Tasya mau ngelaporin hoodie kuning? Nah, itu gara-gara ini. Tasya tulisnya jangan ya mbak ya, jangan, hehe. Dia sebutnya mbak, berarti dia datang ke Polda Metro Jaya mau ngelaporin cewek.
Nah, kemarin naik konten si Hoodie Kuning bilang kalau Tashy itu di-endorse sama Rika Rico. Lalu Tashy klarifikasi bahwa dia bisa buktikan dia nggak di-endorse sama Rika Rico. Ini kalau dilihat dari kacamata hukum ya, memang jatuhnya ke penyebaran hoax dan penggiringan opini ya. Terlepas apapun masalah Tashy yang lain. Misalnya dia pernah bad review ke restoran sampai restorannya bangkrut, atau ada masalah keluarga, atau ada apapun itu lain case gitu loh. Tapi in case yang dilakukan Hoodie Kuning memang salah gitu. Nah, lalu kenapa netizen menduga Tashy mau ngelaporin Niki Tirta? Nah, itu gara-gara ini. Nah, ini kalian bisa pause dan kalian baca sendiri ya sepuasnya ya, karena gua males, panjang banget. Intinya Niki Tirta bikin konten. Niki Tirta bilang ada food vlogger atau food reviewer yang bikin konten battle Bika Ambon, tapi battlenya ini nggak fair. Ada satu brand Bika Ambon yang dimasukin kulkas, dikeluarin, mengeras, di battle sama brand yang nggak dimasukin ke kulkas, disimpannya di suhu ruang. Jadi menurut Niki Tirta nggak fair gitu. Nah, Tashy bikin klarifikasi. Dia bilang semua brand Bika Ambon yang dia battle di situ dimasukin kulkas semua. Jadi netizen menduga Tashy mau ngelaporin Niki Tirta karena faktanya tuh berbeda gitu. Cuma masalahnya Niki Tirta nggak sebut nama Tashy. Jadi kalau menurut gua nggak bisa dilaporin ya. Itu kalau menurut gua. Yang ada, kalau memang Tashy ini bener ngelaporin Niki Tirta dan laporannya ditolak, Niki Tirta bisa laporin Tashy balik atas tindakan tidak menyenangkan. Lagian ngomong-ngomong, si Hoodie Kuning sama Niki Tirta jodoh ya? Namanya satunya Hoodie Kuning, Niki Tirtanya pakai kaos kuning, sama-sama kuning. Menurut gua Tashy juga ada celah hukumnya guys. Dia juga bisa dilaporin sebenarnya. Jadi Tashy ini kan bikin konten ya soal Bika Ambonnya Cimehong. Di kontennya itu dia bilang Bika Ambonnya Cimehong ada kutu atau binatang kecil berkaki lah ya. Masalahnya, apakah si Tashy ini bisa membuktikan? Apakah dia punya rekaman dari awal dia menerima Bika Ambon itu, dia masukin ke kulkas, dia keluarin, dia buka packingannya sampai dia temukan itu kutu ya? Apakah dia bisa buktikan dan dia punya rekamannya semua yang nggak kepotong? Itu masalahnya. Karena kalau enggak, dia nggak bisa buktikan itu, dia pun bisa kena pasal penyebaran hoax ya, atau penggiringan opini, fitnah, gitu. Jadi kalau kata gue ini liar nih masalah ya. Jadi ya kita tonton aja kelanjutannya bakalan gimana. Siapa sih sebenarnya yang dilaporin sama Tashy ini? Bahkan bisa jadi mungkin gua ya. Yang jelas bukan Cimehong. Karena Cimehong lagi sibuk nyanyi rohani. Kalau nyanyi rohani itu penyebaran firman Tuhan, bukan penyebaran hoax. Jadi fix, bukan Cimehong. Semua food vlogger ya, atau yang nge-review makanan itu tapi nunjukin merek dan ngejatuhin orangnya gitu ya. Menurut gua kalian itu top gitulah ya. Gue pastiin Cimehong itu difitnah sama orang-orang yang lagi cari duit dari pesaing-pesaing jualanannya yang lain, pesaingnya Cimehong gitu ya. Mungkin karena Cimehong nggak bayar dia gitu kan, yang ini bayar, jatuhin dong, dijatuhin. Gue yakin banget. Jadi pas kejadian ini gue ingat, oh Cimehong itu Peak Baking House ya. Ya gue beberapa kali belanja di sana sih jauh sebelum ini terjadi. Jadi buat Cimehong jangan sampai sakit. Nah buat lu orang yang udah memfitnah atau mereview sengaja dengan menyebutkan itu brandnya siapa, ya siap-siap aja karma datang sama hidup lu. Mereka itu lu pasti kena karma. Sumpah lu pasti kena karma. Kalian jahat banget sih. Kalau kalian mau pansos, kalau kalian mau cari follower, ya pakailah cara-cara yang halal, cara-cara yang bener. Nggak kayak begitu caranya. Baru beberapa hari ini aja saya lihat banyak banget yang review membanding-bandingkan ini makanannya Cimehong dengan yang lain. Nih salah satunya nih seperti ini nih. Satu, nih ada lagi tuh, dan masih banyak lagi yang lainnya yang nggak bisa saya screenshot semua ya. Tuh cara
cara-cara begini tuh nggak bagus ya. Ini dosa loh, kalian dosa loh yang udah berusaha menjatuhkan nama baik seseorang. Udah biarin aja, orang jualan itu kan suka-suka mereka jualan seperti apa. Kan konsep orang jualan beda-beda. Seperti ada KFC, ada juga chicken yang gerobakan. Ya apa salahnya kan? Semoga para TikToker ini disadarkan ya. Ini kasihan ya kalau pedagang diginiin sama kalian, ini kasihan. Kalau kalian udah tahu barangnya nggak enak, bahannya ada serangganya, udah kalian nggak usah beli, nggak usah review. Biar kamu tahu udah selesai gitu. Ingat ya, apa yang kalian lakuin, maka suatu saat bisa jadi kalian akan yang mengalaminya. Oke, begitu aja.